Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Anjeli. Saya dari Fakultas Hukum 5B dengan NIM 191710042. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari makul hukum kekayaan intelektual. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Jawabannya menurut saya yaitu penting. Bicara mengenai HKI, maka tidak jauh dengan usaha dan bisnis. Setiap usaha setidaknya memiliki salah satu ikon tersendiri bagi produk yang dihasilkan, entah itu berupa merek dagang, paten, desain industri, varietas tanaman, atau semacamnya. Hal ini yang membedakan usaha antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Oleh karenanya penting bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya sehingga memperoleh perlindungan hukum. Dalam prakteknya, banyak terdapat sengketa tentang HKI, diantaranya sengketa antara gudang garam dengan gudang baru, Avitek dengan Envitek, dan merek-merek terkenal lainnya. Hal inilah mengapa perlu adanya perlindungan terhadap HKI, sebab di kemungkinan suatu saat merek milik sendiri yang telah digunakan beberapa tahun bahkan berabad-abad ternyata terdapat merek milik pihak lain yang sama. Dengan terdaftarnya merek, maka sebagai pemilik dan pemegang eksklusif dapat mengajukan upaya hukum baik itu litigasi maupun non-litigasi. Upaya hukum secara non-litigasi dapat berupa teguran, musyawarah mufakat, mediasi, dan lain-lain. Sedangkan upaya litigasi dapat berupa pengajuan gugatan ke pengadilan, yaitu pengadilan niaga. Sekian jawaban dari nomor 1. Berikutnya kita ke soal nomor 2. Jawaban nomor 2 yaitu kita perlu mendaftarkan HKI karena untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum atas hasil karya pencipta atau pembuat atau pemilik. HKI juga dapat digunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh penciptanya sendiri atau pemiliknya, serta dapat juga dilisensasikan atau diwariskan kepada pihak lain dengan cara yang diatur oleh undang-undang. Dengan demikian kita perlu mendaftarkan hak kekayaan intelektual kita. Sekian jawaban nomor 2. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Jawaban nomor 3 yaitu hak kekayaan intelektual atau HKI adalah hak hukum yang menjamin bahwa seorang penemu atau pencipta dapat memperoleh hak-haknya secara eksklusif, baik secara material maupun imaterial, atas karya yang dihasilkan. HKI mengacu pada dua hal secara umum, yaitu hak cipta dan hak milik industri. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas soal prosedur pendaftaran HKI dalam bentuk hak cipta. Ini sangat penting karena tanpa adanya registrasi hak cipta ke badan hukum resmi, sampai kapanpun karya Anda akan dianggap sebagai properti umum dan dapat digunakan atau diperbanyak semaunya tanpa aturan yang jelas, sehingga Anda akhirnya akan merugi secara material dan imaterial. Lantas, apa saja prosedur yang harus Anda tempuh untuk mendaftar hak cipta atas karya Anda? Yang pertama yaitu mendaftar di kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM. Yang kedua, mendaftar secara daring. Yang ketiga, memakai jasa konsultan hak kekayaan intelektual. Ada juga syarat pendaftaran hak cipta. Pendaftaran HKI wajib memenuhi beberapa persyaratan yang dibuat oleh Departemen Hukum dan HAM. Berikut ini adalah beberapa syarat umum yang harus Anda lengkapi saat melakukan pendaftaran. Yang pertama, nama, status kewarganegaraan, dan alamat lengkap pendaftar. Yang kedua, nama, status kewarganegaraan, dan alamat lengkap pemegang hak cipta. Yang ketiga, judul karya. Yang keempat, waktu dan lokasi karya diumumkan untuk pertama kali. Yang kelima, uraian karya secara singkat. Yang keenam, sampel karya yang didaftarkan atau format lengkapnya dapat Anda temukan di laman situs Ditjen HKI. Ada juga dokumen yang harus dilengkapi. Untuk mendaftarkan hak cipta atas nama perorangan, Anda perlu melengkapi dokumen-dokumen yang terdiri atas: yang pertama, surat kuasa ditandatangani di atas materi 6.000. Yang kedua, surat pernyataan keaslian karya. Yang ketiga, NPWP. Yang keempat, sampel karya. Selanjutnya, jika Anda mendaftarkan hak cipta atas nama perusahaan,
beberapa dokumen tambahan yang harus dilengkapi, yaitu yang pertama, surat pengalih hak atau dari pembuat karya kepada pemegang hak cipta. Yang kedua, NPWP perusahaan. Yang ketiga, akta perusahaan. Yang keempat, fotokopi identitas pemohon dan pencipta karya. Demikianlah ulasan mengenai prosedur pendaftaran hak cipta di Indonesia. Perlu diperhatikan bahwa pendaftaran HKI bisa memakan waktu hingga 1 tahun lebih karena proses verifikasi yang detail dan menyeluruh. Untuk itu diperlukan kesabaran untuk menunggu. Tapi hal tersebut dijamin sepadan dengan manfaat yang dihasilkan. Apalagi hak cipta memiliki masa berlaku hingga 50 tahun setelah si pencipta wafat. Jangka waktu tersebut pastinya akan menguntungkan Anda secara material dan imaterial. Sekian jawaban soal dari tugas hukum kekayaan intelektual. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.